Adik-adik bisa kita mulai saja ya. Iya, Ibu. Jadi hari ini agendanya adalah pemaparan tentang pembekalan untuk adik-adik bagaimana akan melaksanakan PKL. Namun yang saya ketahui sudah ada beberapa adik. Jadi ada Afif tadi, kemudian ada beberapa Afif dan kawan-kawan. Jadi ada 3 orang mahasiswa. Kemudian saya paparkan dulu. Nah, mungkin ini agak berbeda dengan di buku pedomannya adik-adik. Biasanya kan setiap angkatan memang berbeda-beda ya buku pedomannya ya. Jadi ini SOP-nya, sorry. SOP-nya PKL bisa adik-adik dapatkan di link ini. Nah, di link itu bisa adik-adik download. Nah, kemudian saya ingin memberikan penjelasan saja bahwa magang PKL ini sebenarnya tidak wajib untuk adik-adik, jadi bisa digantikan dengan KKN. Namun sayangnya kalau adik-adik mendaftarkan KKN sekarang itu istilahnya sudah expired, sudah tidak memungkinkan lagi untuk adik-adik mendaftarkan KKN. Karena tim KKN sudah diseleksi pada bulan April yang lalu ya Bung Bida ya. Oke. Bulan Februari yang lalu. Jadi otomatis adik-adik juga harus melakukan PKL. Nah, mungkin di pedoman pendidikan adik-adik angkatan 2019 ini PKL itu setara dengan 3 SKS. Tapi di format yang terbaru ini PKL itu setara dengan 4 SKS. Jadi sekitar 96 sampai 144 jam per semester. Dengan bantuan 2 pembimbing. Dan sebelum melaksanakan PKL, adik-adik harus memastikan bahwa adik-adik sudah melaksanakan 90 SKS. Jadi sudah lulus 90 SKS. Kemudian PKL dilaksanakan dengan magang di instansi tertentu pada saat liburan semester sebelum memprogram PKL atau pada waktu yang telah disepakati oleh instansi setelah memprogram PKL. Jadi karena adik-adik memprogramnya pada semester depan atau semester ganjil 2022, 2023, sehingga adik-adik disarankan untuk melaksanakan PKL pada akhir Juni setelah adik-adik melaksanakan UAS hingga Agustus awal sebelum adik-adik masuk di semester yang baru. Jadi saran saya mohon adik-adik tidak melaksanakan PKL disambi dengan kuliah gitu ya. Karena kami pun masih belum ada kepastian di semester depan kuliahnya luring atau daring gitu. Kemudian yang pertama, pembimbing 1 PKL merupakan dosen dari jurusan biologi. Sedangkan pembimbing kedua merupakan staf yang kompeten di bidangnya. Ini saya coret ya, ini bukan minimal berpendidikan S1, tapi yang kompeten saja. Jika yang bersangkutan adalah ahli madya atau D3 atau SMA, saya rasa tidak apa-apa, asalkan beliau kompeten di bidangnya. Kemudian yang selanjutnya, penguji PKL adalah dosen tetap jurusan biologi FMIPA Universitas Brawijaya yang bertugas menilai poster dan pemahaman tentang apa yang adik-adik laksanakan selama PKL. Jadi dari pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji inilah adik-adik akan mendapatkan nilai. Nah ini dari pembimbing 1, 2, dan penguji ini adik-adik akan mendapatkan nilai. Tentunya porsinya juga akan berbeda-beda. Nanti akan kami jelaskan lagi di awal semester yang akan dimulai pada bulan Agustus sehingga adik-adik tidak lupa beberapa poinnya dari pembimbing 1, pembimbing 2, dan penguji dan apa saja yang dinilai. Kemudian koordinator PKL adalah dosen tetap jurusan biologi. Untuk semester ini saya dibantu dengan Bu Mufidah dari UJM-nya biologi.
Kemudian, dan yang terakhir adik-adik sebelum melaksanakan PKL harus melakukan registrasi di situs ini. Nah, registrasinya itu isinya adalah nama adik-adik, kemudian nama pembimbing jurusan atau pembimbing dari biologi sendiri. Untuk slide ini ada yang ditanyakan adik-adik? Iya, Ibu. Saya Lydia Gahari izin bertanya. Silakan, Untuk menguji PKL itu nanti ditentukan dari jurusan kah atau kami harus mencari juga, Ibu? Oke, untuk pengujinya adik-adik silakan berkoordinasi dengan pembimbing dosen. Jadi pembimbing satunya adik-adik, kira-kira dosen penguji mana yang sesuai dengan judul atau topik yang adik-adik sepakati gitu, yang adik-adik ambil gitu. Baru adik-adik menentukan, oh misal dosen A gitu, oh lebih baik adik, siapa tadi, Lydia ya, Lydia ke dosen B saja. Nah, baru adik-adik menghubungi dosen penguji tersebut. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi adik-adik? Tidak ada? Recording in progress. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah petunjuk teknik pelaksanaan PKL untuk masa pandemi ini. Yang pertama-tama adik-adik harus lakukan yaitu menghubungi calon instansi tempat adik-adik akan melaksanakan PKL. Adik-adik pastikan di instansi tersebut apakah menerima mahasiswa PKL atau tidak. Kemudian mungkin ada permohonan yang lain dari instansi tersebut, semisal proposal, kemudian mungkin juga ada instansi yang menghendaki adik-adik untuk membayar iuran ketika adik-adik PKL di sana. Mungkin 1 bulan itu 500.000 atau 1 minggunya 100.000. Nah, adik-adik harus make sure itu. Apakah instansinya ada syarat-syarat tertentu dan apakah adik-adik sanggup untuk memenuhi syarat tersebut. Dan kemudian menghubungi calon dosen pembimbing yang sesuai dengan topik yang adik-adik mau. Atau bisa kebalikannya, jadi menghubungi calon dosen pembimbing dulu, baru menghubungi calon instansi. Mungkin adik-adik mungkin hasil dari diskusi dengan calon dosen pembimbing, ada rekomendasi instansi yang beliau inginkan. Mungkin ketika, semisal contohnya, Afif ketika diskusi dengan Bu Iin, mungkin Bu Iin menyarankan di institusi A gitu ya, itu boleh saja. Atau mungkin kebalikannya, Afif menghubungi institusi A tersebut, baru mencari dosen pembimbing, itu tidak masalah. Kemudian jika sudah oke dengan dosen pembimbingnya, maka adik-adik mendaftar di sistem. Nah, sistemnya yang tadi, biologi.ub.ac.id/seminar. Kemudian ketika mendaftar di sistem, adik-adik harus memasukkan data lengkap dari pembimbing dosen atau pembimbing 1. Nah, nanti dosen secara otomatis akan diberikan email persetujuan, isinya itu berupa link gitu ya, dari sistem. Jadi kalau sudah terima email tersebut, pembimbing ini tinggal klik saja. Nah, kalau udah klik disetujui atau tidaknya, nah kalau setuju maka saya akan dapat reminder atau kami juga akan dapat reminder bahwa dosen pembimbing ini sudah menyetujui. Nah, kalau dosen sudah menyetujui, tinggal meng-ACC saja. Kalau sudah di ACC, berarti surat pengantar ini sudah bisa terbit. Nah, surat pengantar nanti akan dikirimkan oleh biologi ke adik-adik. Baru adik-adik memforwardkan ke instansi PKL. Karena ada beberapa instansi PKL yang bisa dikirimkan melalui email atau kadang harus datang sendiri ke tempat PKL-nya, seperti itu. Baru kalau sudah dikirimkan, adik-adik berkomunikasi dengan instansi tersebut. Nah, adik-adik setelah di-ACC oleh instansi, maka adik-adik bisa melaksanakan PKL di instansi tersebut, gitu. Nah, mungkin adik-adik itu ada yang
ketika daftar di instansi A ditolak gitu ya, kemudian adik-adik menginginkan di instansi B, maka adik-adik harus diskusi dulu dengan dosen pembimbing. Kalau sudah oke, dosen pembimbingnya ketika ganti gitu ya, oh Bu saya ditolak di instansi A gitu, saya akhirnya pindah ke instansi B gitu ya. Kalau sudah boleh di ACC, maka silakan komunikasi dengan saya dan Mbak Husnin, karena yang bisa mengakses sistem keseluruhan adalah Mbak Husnin, adminnya gitu. Nah, yang di atas ini ada yang ditanyakan adik-adik? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan ke bagian yang bawah ya. Nah, ketika adik-adik melaksanakan PKL di instansi, apa yang perlu adik-adik perhatikan? Nah, adik-adik harus diskusi dengan pembimbing, baik dosen maupun pembimbing lapang di sana. Dan kegiatan PKL harus dicatat dengan baik di logbook dan juga buku kendali. File logbook ini bisa adik-adik dapatkan di sini. Nah, ini silakan adik-adik download berupa soft copy. Dan di sini adalah contoh pengisian logbook dan juga buku kendali. Nah, untuk logbook dan buku kendali ini apakah di setiap hari? Mungkin kan ada yang kegiatannya sama ya setiap hari. Saya rasa lebih baik tulis kan setiap hari di buku kendali ini, lebih buku kendali. Ada yang ditanyakan adik-adik? Untuk pengisian logbook dan buku akan Recording in progress. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya rasa ini itu yang ingin saya sampaikan. Apakah ada dari adik-adik? Tidak ada yang ditanyakan ya adik-adik ya? Adik-adik, halo. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya bersyukur berarti penjelasan yang kami sampaikan sudah clear ya. Bu Mufidah ada yang ditambahkan, Bu Mufidah? Tidak ada, Bu. Oh, udah. Tidak ada tadi, sudah lengkap. Oke, kalau tidak ada dari Bu Mufidah, mungkin adik-adik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kalau memang sewaktu-waktu mungkin ada yang ingin dikonsultasikan dengan kami, bisa menghubungi kami secara pribadi. Nanti slide-nya dan juga rekamannya saya akan titipkan ke Afif ya. Oke, kalau tidak ada, berarti sudah jelas. Saya bisa akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran adik-adik pada pertemuan hari ini.
Semoga adik-adik bisa melaksanakan PKL dengan lancar, kemudian mendapatkan manfaat serta barokah gitu ya dari kegiatan adik-adik PKL. Saya bisa akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih Bu Mufidah atas kehadirannya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.